Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberikan bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau terus ada bersama dengan kami. Kami benar-benar merasakan hadirat-Mu di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Di saat ini kami akan mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami semua, dan biarlah Roh Kudus bekerja bagi kami, memampukan kami untuk melakukan apa kata firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita, Mazmur pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin katakan kepada saudara, mari kita membangun kehidupan kita untuk memposisikan hidup kita terus ada menjadi orang benar. Karena apa? Karena hanya doa orang benar sajalah yang didengar oleh Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-16 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Artinya Tuhan itu hanya ada di pihak orang benar. Tuhan tidak ada di pihak orang fasik. Nah, oleh karena itu mari saudara kita memposisikan hidup kita senantiasa ada di posisi orang benar. Siapakah orang benar? Orang benar adalah orang yang mau hidupnya terus dibangun di dalam firman. Orang benar adalah orang yang mau hidupnya terus dibentuk oleh firman. Orang benar adalah orang yang mau untuk kehidupannya terus didewasakan oleh firman Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita memposisikan hidup kita terus ada pada posisi orang benar. Supaya apa? Doa kita didengar oleh Tuhan. Belajar dari kisah pemazmur, dikatakan di dalam bacaan firman Tuhan kita ini dalam Mazmur pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima, pemazmur mengatakan bahwa dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Artinya pemazmur bisa menangkap, pemazmur bisa tahu jawaban Tuhan atas doa yang dia naikkan. Pemazmur berdoa ketika dia berada dalam kondisi yang sulit, di mana ketika dia mengalami masalah dengan anaknya Absalom. Karena Absalom ini dia mau untuk menjadi raja mengganti ayahnya. Dia mau menjadi raja mengganti ayahnya. Nah, inilah yang membuat sehingga Absalom berusaha untuk dia mau supaya dia tetap harus menjadi raja. Nah, inilah yang membuat sehingga saudara kita lihat Daud melihat bahwa apa yang dia alami dengan anaknya Absalom ini adalah suatu masalah kehidupan yang sangat-sangat rumit dalam hidupnya. Makanya dia katakan dia seperti dikejar-kejar musuh. Sampai musuh itu melihat bahwa seolah-olah Allah itu tidak menolong hidupnya. Ketika kita baca lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Daud mengatakan bahwa ketika dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawabnya. Nah, mengapa sampai Daud berseru, Tuhan menjawab, dia bisa mendengarkan jawaban Tuhan? Karena posisinya Daud, dia selalu memposisikan hidupnya menjadi posisi orang benar. Kita tahu saudara, Daud ini orang yang punya hubungannya yang begitu baik dengan Tuhan. Daud selalu hidup melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Memang kita lihat dalam perjalanan hidup Daud, ada satu kali Daud melakukan kesalahan oleh Tuhan dengan masalah dia mengambil Betsheba. Tetapi Daud menjadi orang yang begitu taat, begitu takut, begitu setia kepada Tuhan. Itulah yang membuat sehingga Tuhan selalu mendengarkan doa-doanya Daud. Mari kita belajar menjadi orang Kristen yang selalu memposisikan kehidupan kita berada di posisi orang benar. Pertanyaannya, apa yang membuat kita sehingga kita bisa tetap ada pada posisi orang benar? Yang membuat kita, saudara dan saya, ada tetap pada posisi orang benar, yaitu ketika apa? Kita suka akan firman Tuhan.
Ketika kita suka akan firman Tuhan, maka firman-firman yang menjadi kesukaan kita itulah yang akan terus membentuk seluruh kehidupan kita sehingga kita ada menjadi orang benar. Yang kedua, yang membuat kita tetap ada pada posisi orang benar adalah ketika kita hidup, mendengar, melakukan apa kata firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau saudara dan saya jadi orang yang suka mendengar, melakukan firman, mendengar, melakukan firman, maka firman-firman yang kita dengar itu, yang kita lakukan itu, firman-firman itulah yang akan memposisikan hidup kita ada pada posisi orang benar. Yang ketiga, apa yang membuat kita sehingga kita ada tetap pada posisi orang benar? Kita menjaga hidup kita tetap hidup di dalam kebenaran. Artinya apapun yang kita lakukan haruslah kita ada di dalam kebenaran. Biarlah kebenaran itu penuh di dalam hidup kita. Dan bukan saja kebenaran itu penuh di dalam hidup kita, tapi kita hidup melakukan kebenaran itu dalam hidup kita. Memperkatakan kebenaran, memikirkan tentang hal-hal yang benar, melakukan apa yang benar. Itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Maka tanpa kita sadari, kita sementara diposisikan pada posisi orang benar. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar untuk hidup menjadi orang benar, karena hanya doa orang benarlah yang didengar oleh Tuhan. Biarlah lewat kehidupan kita setiap saat, kehidupan kita di masa-masa sekarang ini, saya percaya ada banyak orang yang rindu supaya doanya didengar oleh Tuhan. Kalau saudara mau doa saudara didengar oleh Tuhan, posisikanlah hidup saudara ada pada posisi orang benar. Karena seperti apa tadi kata pemazmur 34 ayatnya yang ke-16, Tuhan hanya mendengar doa orang benar. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita sehingga teriakan doa kita didengar oleh Tuhan. Dan marilah kita berdoa bukan karena kepentingan kita. Kalau saudara ada pada posisi orang benar, maka saya percaya doamu itu akan selaras dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Doamu akan selaras dengan apa yang sudah dikerjakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Itulah yang membuat sehingga ketika kau berdoa, Tuhan mendengarkan doamu. Ini situasi yang harus membawa kita untuk terus ada di dalam doa kita kepada Tuhan. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun kondisimu, bangunlah selalu doamu kepada Tuhan. Sehingga ketika engkau berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan doamu. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau mengajari kami untuk kami bisa hidup seperti Daud. Kalau Daud bisa berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Karena Daud memiliki posisi kehidupan yang terus ada dalam kehidupan orang benar. Maka kami percaya kalau kami pun dapat memposisikan kehidupan kami ada pada posisi orang benar. Maka kami percaya Tuhan, doa kami pun akan didengar oleh Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan bahwa Engkau tidak pernah mendengar doa orang fasik, tapi doa orang benar itu Engkau mendengarkannya. Terima kasih Bapa, tolonglah kami semua agar ketika kami berdoa, agar ketika kami berteriak kepada Tuhan lewat semua persoalan-persoalan yang kami alami, Engkau akan mendengarkan doa kami. Kami berteriak bukan karena menjawab keinginan kami, tapi kami berteriak karena kami percaya akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami percaya akan apa yang telah Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Itulah yang membuat kami, sehingga doa kami akan Engkau dengar dan Engkau jawab seturut kasih dan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Roh Kudus tolong kami semua, sehingga setiap kali kami menjalani hari-hari hidup kami, memposisikan hidup kami menjadi orang benar, kami dapat melihat bahwa doa kami didengar, dijawab oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami di saat ini, sehingga firman Tuhan akan senantiasa memberkati hari-hari hidup kami. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.